Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Hari ini merupakan kado terindah di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023. Kami, Balai Guru Penggerak, meluncurkan podcast pertama kami sebagai kado terindah di Hari Pendidikan Nasional. Podcast Balai Guru Penggerak sebagai menginspirasi untuk memajukan pendidikan Banua. Itulah semboyan podcast kita dari Balai Guru Penggerak. Telah hadir bersama kami koordinator kelompok kerja Guru Penggerak adalah di samping kami kita ingin menyapa dulu ada Bu Dr. Anda Nunung Nur Ajijah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Rini. Apa kabar Bun? Baik Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan mengupas secara detail apa yang akan kita ketahui tentang guru penggerak melalui ibu yang cantik di sebelah kami ini. Gini Bu Nunung nih, hari ini Hari Pendidikan Nasional. Kalau boleh cerita sedikit ke kita, perasaan Ibu sebagai koordinator guru penggerak di Balai Guru Penggerak, momentum Hari Pendidikan Nasional ini bagaimana Bu? Saya di Hari Pendidikan Nasional ini sangat senang sekali, khususnya pada saat upacara melihat guru-guru penggerak yang mereka dengan semangatnya ikut mengikuti upacara, memamerkan hasil-hasil kreasi inovasi mereka di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran itu bisa bermakna buat anak, pembelajaran yang eh, sesuai dengan kodrat anak, pembelajaran yang berpihak pada anak, Bu. Wow, jadi ini antusias Bu ya sebagai Hmm. momen yang sangat bagus karena udah 3 tahun kita merasakan pandemi, kemudian hadir Iya. mereka belajar, terus ada guru penggerak. Penggerak ya Iya, yang benar-benar memberikan semangat pembelajaran sehingga anak itu bisa merdeka belajar di dalam kelasnya sendiri. oke. Boleh berbagi nih Bu, kendala apa yang Ibu hadapi ketika menangani guru penggerak di Kalimantan Selatan? Kalau boleh tahu juga Eh, berbagi, misalnya berapa banyak guru penggerak, boleh sebagai informasi bagi kita selaku insan pendidikan. kita sudah melaksanakan mulai angkatan 4 Bu, angkatan 4, angkatan 5 dan angkatan 6 ini mau pleno kelulusan. Oke. Dan yang sedang berjalan yaitu di angkatan 7 dan di angkatan 8. Di angkatan 8 ini paling banyak Bu, ada 295 calon guru penggerak. Di angkatan 6 itu ada 215. Kemudian di angkatan 5 kemarin itu juga sekitar 200 dan di angkatan 4 itu hanya sedikit ya Bu ya. Cuma eh, sekitar 50-an guru penggerak karena hanya dua kabupaten kota dan sedikit Oke, pesertanya. banyak sekali ya Bu Jadi yang kita sudah tersebar. semakin banyak peminatnya dan banyak juga yang lulus dan banyak juga yang mereka yang tidak lulus seleksi guru penggerak. Jadi eh, itu yang mendorong yang tidak lulus itu bagaimana berusaha supaya mereka itu bisa lulus seperti itu Bu. Dengan saling belajar dengan teman-temannya yang sudah lulus. Oke, jadi ada upaya-upaya bagi yang belum lulus, Ya, ingin mengetahui trik bagaimana mereka sehingga bisa nanti bisa lulus. next bisa lulus gitu ya Iya, Bu ya. Jadi memang ada kesempatan ya Bu bagi guru penggerak yang belum lulus begitu untuk iya, asalkan masih ada pendaftaran lagi, sekarang lagi proses di angkatan 9 masih tes wawancara juga sedang tes simulasi mengajar Bu. Jadi belum ada kelulusan yang tahap 2. Nanti sekitar bulan November baru nanti ada yang angkatan 9. terlihat animo-animo ini semakin meningkat. Semakin meningkat Bu. Jadi eh, ini banyak beberapa calon guru penggerak yang malah eh, belum mendapat kesempatan mengikuti pendidikan karena pengajar praktiknya yang kurang. Jadi Hmm. jadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini semangat mendorong guru-guru untuk daftar calon guru penggerak, tapi terlupakan Bahwa ada pengajar satu unsur praktiknya. lagi, iya Iya, pengajar jadi praktik. ini nanti ke depannya didorong juga dari guru penggerak yang sudah menjadi guru penggerak
itu untuk daftar jadi pengajar praktik sehingga bisa Oh. mendukung pelaksanaan guru penggerak di angkatan berikutnya. Halo sobat, ini artinya banyak masih ada peluang untuk Bapak Ibu yang sudah lulus, yang sudah sebagai guru penggerak untuk bisa menjadi pengajar praktik di kabupaten Ya, kota masing-masing. betul, Bu. Oke, boleh nih Bu berbagi kalau Ibu kan sebagai seorang ibu juga sebagai seorang karyawan begitu, banyak pekerjaan-pekerjaan di guru penggerak yang menyita waktu. Boleh berbagi tips dengan kami bagaimana cara Ibu membagi waktu sehingga karena didengar didengar ini guru penggerak itu juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru dan ketika tugas-tugas di guru penggerak itu juga begitu banyak. Nah, Ya, mungkin boleh berbagi strategi dan trik untuk membagi Eh, waktu sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. ya Bu. Memang banyak guru-guru penggerak yang dalam pendidikannya selama 6 bulan ini mereka dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas. Namun mereka bisa mengatur itu semua. Dari selama ini kami mendampingi, melakukan monitoring dan evaluasi, mereka bisa mengatur waktu karena pembelajaran itu dilaksanakan di luar jam mengajar. Jadi mereka bisa mengatur waktu di antara sela-sela waktu mengajar, bisa menyelesaikan tugas dan penyelesaian tugasnya itu ada di dalam LMS itu ada due date yaitu Tenggang waktu. batas waktu. Jadi tidak harus hari ini selesai hari ini ada tenggang waktu. Jadi mereka masih bisa mengatur waktunya seperti itu. Oke, jadi ini Bapak Ibu, sobat podcast Balai Guru Penggerak, jadi memang tidak langsung harus dikerjakan dan selesai, memang ada diberi waktu, tenggat waktu untuk Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak menyelesaikan tugas-tugas. Iya, Dan tadi kata Bu Nunung juga bahwa kegiatan mereka belajar di selama 6 bulan itu tidak mengganggu jadwal Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. iya, karena dilaksanakan di luar jam mengajar. Kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan secara luring itu yang dinamakan pendampingan individu dan lokakarya itu dilaksanakan juga di hari Sabtu atau Minggu. Jadi tidak Oh. mengganggu proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi bisa dikatakan tidak mengganggu, Bu ya. Iya, tidak. Oke, Bapak Ibu jangan khawatir nih. Iya, Tidak mengganggu hari-hari Bapak Ibu dengan kesibukan yang lain ketika ngikutin pendidikan guru penggerak. Boleh Bu berbagi lagi nih upaya apa yang dilakukan oleh Ibu selaku Pokja, Kapokja dari Balai Guru Penggerak di bagian transformasi kepemimpinan. kepemimpinan sekolah. Eh, apa upaya Balai Guru Penggerak dalam mendukung program pemerintah terkait dengan guru penggerak? Kami terus melaksanakan sosialisasi bahwa guru penggerak ini penting. Salah satu unsurnya, satu, jika seseorang sudah menjadi guru penggerak, mereka mendapatkan ilmu, bagaimana mereka melaksanakan inovasi pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang ini semua akan mendukung implementasi kurikulum merdeka. Jadi salah satu eh, dukungan di implementasi kurikulum merdeka yaitu bagaimana anak itu merdeka belajar. Jadi itu diarahkan mendapatkan materi-materi seperti itu di dalam guru penggerak, juga bagaimana di dalam guru penggerak itu ada yang namanya komunitas praktisi yang sekarang lagi digaungkan dengan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ini semuanya salah satu unsur yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Oke, dari cerita Bu Nunung bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu ketika sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu tidak stop sampai di sini saja. Iya, Tapi banyak hal-hal, wadah-wadah yang dijadikan media untuk eh, berbagi, untuk bersama dengan teman-teman lain, berproses untuk meningkatkan implementasi iya, kurikulum merdeka. sebagai guru penggerak bisa memotivator teman-temannya sama guru berkolaborasi dengan temannya, teman sejawat, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang menerapkan kompetensi budaya positif, kemudian kompetensi sosial emosional Emosional. dan sebagainya. Jadi eh, sehingga anak-anak itu yang dicapai nanti yaitu
karakter profil pelajar Pancasilanya di 6 dimensi itu akan muncul ke depannya. Jadi yang ini nanti akan disesuaikan dengan visi di sekolah masing-masing. Oke, jadi kalau bisa dikatakan sangat banyak keuntungannya ya Bu Iya, ya. sangat banyak. Jadi banyak ilmu yang didapat selama pendidikan selama 6 bulan itu. Jadi selama ini yang saya tanyakan pada saat saya pendampingan individu, pada saat saya lokakarya, mendampingi calon-calon guru penggerak, mereka malah di luar yang saya pikirkan Bu, selama ini. Saya banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang bisa saya terapkan. Kemudian muncul eh, inovasi-inovasi dari ilmu yang saya dapatkan. Jadi Yang harus saya, yang ibaratnya yang harus saya eh, terapkan di murid saya, sehingga murid saya bisa merdeka belajar, bisa saya tularkan ke teman-teman sejawat saya untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. tanda kuncinya tadi di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi. Jadi tidak membayangkan bahwa ilmu yang didapat itu Banyak, sebegitu, ya, seperti luas. wow, saya mendapatkan oh, seperti ini loh pembelajaran yang berbeda pada anak. Banyak hal seperti itu. Oke, jadi pendidikan guru penggerak ini merupakan salah satu proses pembelajaran di mana setiap guru itu belajar dengan atas kesadaran mereka sendiri, Iya. kemudian melakukannya secara mandiri, tidak Hmm. memerlukan orang lain dalam artian mereka konsentrasi mengerjakan tugas-tugas di modul. Ternyata yang mereka dapat ketika mengimplementasikan di kelas. Lebih dari yang mereka Nah, ini. rasakan, Jadi temukan prosesnya seperti tidak itu. akan mengkhianati hasil ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Ini menarik sekali, Bu, tentang guru penggerak. Kalau boleh, harapan Ibu sebagai koordinator eh, transformasi kepemimpinan sekolah terhadap guru-guru penggerak yang sudah berproses maupun calon guru penggerak yang sedang berpendidikan ataupun guru penggerak yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini boleh dong Bu, Nah, ya. di acara kita pada siang hari ini. Yuk semangat bergerak bersama, semarakan Merdeka Belajar melalui guru penggerak. Silakan Bu Nunung. Iya, untuk guru-guru yang belum, yang masih takut untuk daftar, eh, ikut menjadi calon guru penggerak untuk daftar ini, daftar Daftar aja aja takut, takut ya Bu daftar ya. aja Karena takut. mungkin bayangan tadi Iya, yang tidak punya bayangan waktu. tidak ada waktu, membagi waktu bagaimana dan sebagainya. Eh, Mereka bisa melihat dari teman-temannya selama ini bahwa kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan seperti kita mengiringi air. Memang eh, tidak mungkin kalau kita seseorang itu eh, ada waktunya tidak stres, ya tidak mungkin manusiawi, tapi kita bisa mengendalikan stres itu. Jadi saya kira Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu guru yang masih takut-takut untuk daftar untuk calon guru penggerak, silakan daftar. Kemudian yang sudah menjadi guru penggerak, tingkatkan terus kompetensi Bapak Ibu untuk diasah terus, eh, sehingga benar-benar menjadi guru pembelajar yang bisa memerdekakan murid untuk belajar. Di sisi lain eh, untuk guru penggerak bisa juga ikut daftar menjadi pengajar praktik untuk mendukung pelaksanaan program guru penggerak di mana ada beberapa kabupaten kota yang kekurangan pengajar praktik. Jika sudah bertugas sebagai pengajar praktik, misalkan dalam satu periode 6 bulan, bisa meningkatkan kompetensi dirinya lagi, daftar lagi jadi fasilitator. Oke, berjenjang ini jadinya Bu ya. Berjenjang, ya. Karena kedepannya untuk menjadi fasilitator diambil dari Pengajar praktik. pengajar praktik. Jadi pengajar praktik diambil dari guru penggerak. Seperti itu. Boleh nggak Bu, ada bocoran nggak? Misalnya kalau guru penggerak boleh jadi pengajar praktik. Pengajar praktik boleh jadi fasilitator. Ada bocoran nggak? Misalnya eh, ada nggak yang tidak jadi guru penggerak tapi jadi pengajar praktik yang bisa sertifikatnya nih digunakan untuk kepala sekolah? Ada nggak Eh, bayangan atau ini untuk bagi-bagi kepala bocoran? Siapa untuk tahu ya. kepala sekolah yang eh, ada beberapa yang salah klik di SIM PKB, jadi maunya daftar guru penggerak, calon guru penggerak, nggak tahunya kekliknya ke pengajar praktik, Oh, sudah terlanjur, kemudian diteruskan dan lulus, dia bertugas sebagai pengajar praktik. Dia posisi kepala sekolah. Nah, setelah bertugas 6 bulan, satu periode, dia bisa tes lagi, ikut
fasilitator, untuk menjadi fasilitator. Ya. Dan jika lulus menjadi fasilitator, maka akan ditugasi lagi sebagai fasilitator eh, dengan namanya, dia bertugas sebagai fasilitator tapi sebagai calon guru penggerak. Jadi namanya yaitu eh, rekognisi, program rekognisi. Jadi sambil kerja jadi fasilitator, dia nanti mendapatkan Tercatat sebagai sertifikat, CGP. ya sertifikat guru penggerak. Nanti Oke, ini karena salah klik aja bisa jadi ini bisa jadi bawa jadi, berkah. iya, membawa berkah. Ada juga yang, waduh, gimana cara saya meriset lagi supaya jadi Supaya jadi nggak CGP. masalah sebenarnya itu ya. Jadi bisa nanti ikut program rekognisi, daftar lagi jadi fasilitator, nanti program rekognisi seperti itu, nanti dapat sertifikat guru penggerak. Eh, yang perlu saya sampaikan lagi nih Bu, Iya, boleh, Bun. eh, regulasi untuk guru penggerak jika sudah lulus itu menjadi salah satu eh, syarat sesuai dengan Permen nomor 40 tahun 2021 untuk menjadi kepala sekolah. Salah satu syarat, karena syarat yang lainnya sesuai di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 itu satu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian yang kedua, posisi pangkat sudah 3B, kemudian sudah eh, lulus PPG. Jadi itu yang menjadi syarat. Jadi andai kan sudah punya PPG, pangkat 3B sudah ya, tapi tidak memiliki sertifikat guru penggerak, bisa jadi kepala sekolah jika di daerah itu tidak ada guru penggeraknya. Andai kan terpaksa, memang iya, ya satu periode saja. 4 tahun. Setelah itu enggak bisa lagi. Harus Ikut. salah satunya kuncinya memiliki sertifikat guru penggerak. Seperti itu. Oke, jadi berproses semuanya Bapak Iya, Ibu yang berbahagia, peserta ataupun Bapak Ibu di mana saja yang mendengarkan podcast kami dari Balai Guru Penggerak. Jadi banyak hal yang memang bisa Bapak Ibu ambil. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu, karena iya, sesuatu yang sudah dilakukan dengan proses, dengan belajar, dengan kesadaran diri, maka Bapak Ibu mendapatkan jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Iya, iya, baik. betul. Boleh satu kata kunci Bu Nunung untuk penyemangat kepala sekolah yang belum punya sertifikat guru penggerak, masih muda, masih potensial, penuh dengan inovasi dan kreasi. Bagaimana nih cara mereka membujuk supaya mereka ikut CGP? Ya, saya kira itu tidak perlu dibujuk. Nggak perlu dibujuk ya Konsekuensi Bu ya? konsekuensi diri sendiri. Oke, Jika memang kepingin nanti karirnya meningkat, ya otomatis mereka harus daftar guru penggerak. harus kesadaran dari Iya, dalam ya. kesadaran dari dalam. Kalau memang stagnan sampai di situ ya 4 tahun saja. Jadi Oke, 4 tahun saja Bapak Ibu yang ya, belum ikut CGP, so Bapak Ibu tinggal memilih, mau memilih iya, stagnan di 4 tahun saja, tahun pertama, iya, atau periode pertama, atau Bapak Ibu berproses dalam waktu 6 bulan, maka iya, Bapak Ibu akan memiliki legalitas profesional, kompetensi, iya. dan Memang itu tuntutannya seperti itu, oke, karena sesuai semakin regulasi. zaman, ya semakin berubah waktu demi waktu itu semua regulasi terjadi dan kita di Merdeka Belajar ini diperlukan orang-orang yang mau berubah, Iya, mau bergerak dan mau. memiliki inovasi-inovasi untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak. Oke, menarik sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak terasa waktu kita eh mungkin gimana ya? Kalau saya sebagai seorang insan pendidikan Iya, masih tidak perlu lagi mikir-mikir. iya, Sekarang saya ambil start gitu kan. iya, harus mulai Putuskan, sekarang. jangan ragu-ragu karena keraguan-raguan itu lebih baik kembali tapi itu bukan prinsip kita di Iya, pendidikan. Lakukan, rubah, bergerak dan berikan perubahan-perubahan di sekeliling kita sehingga pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid dan satu lagi kita akan hidup anak-anak di zamannya bukan di zaman kita zaman dulu ya Bu ya. betul, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Nunung atas kesediaan. Nanti jangan kapok ya kalau kami undang lagi untuk podcast di Balai Guru Penggerak. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, Sobat dengar podcast Balai Guru Penggerak. Demikian bincang santai kita pada Hari Pendidikan Nasional dengan Kapokja Ibu Nunung Nur Ajijah, bagian transformasi kepemimpinan sekolah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Jangan lupa ikuti follow Instagram kami, Facebook kami, dan YouTube kami BGP Kalimantan Selatan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan jangan lupa bahagia karena semua proses itu merupakan eh,
keputusan dari diri kita sendiri, bukan keputusan orang lain. Selama hidup harus berubah. Kalau tidak mau hidup, Anda tidak akan bisa berubah. Begitu ya? Atau kebalikannya ya? Ini jadi ngawur nih. Oke, baik. Terima kasih. Salam kami dari Balai Guru Penggerak. Tetap semangat sebagai menginspirasi untuk memajukan pendidikan Banua.